Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah seru untuk dibahas masih seputar dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Erin, mantan kekasih Andre Taulany. Setelah saling klaim punya bukti untuk membantah berbagai tudingan, kini Hera, mantan asisten rumah tangga Erin, layangkan bukti hasil percakapan hingga foto-foto kekerasan dan perlakuan Erin sebagai majikan di Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, perseteruan Erin dengan mantan ART-nya Hera masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik. Bagaimana tidak setelah Hera melaporkan mantan majikannya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan dan kekerasan, kini Erin berulang kali mencoba meyakinkan publik. Dalam beberapa pernyataannya, Erin mengatakan bahwa ia tak pernah melakukan seperti yang dituduhkan Hera. Justru sebaliknya, menurut Erin, mantan asisten rumah tangganya itu tak bisa bekerja dengan baik. Bahkan beberapa kali Erin memergoki Hera memakai baju putrinya Lova tanpa izin, hingga memamerkan isi rumahnya di media sosial pribadinya. Dalam hal ini, Erin menilai sang mantan ART tidak menghargai privasi dan kenyamanan anak-anaknya. Itulah sebabnya ia melaporkan Hera ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi. Benarkah tuduhan pelanggaran privasi ini sengaja dimunculkan Erin hanya sebagai senjata untuk mengalihkan isu kekerasan yang membelitnya? Seberapa jauh Erin akan mengarang narasi demi menyelamatkan nama baiknya di mata hukum? HP daripada klien kami Hera ini masih berada di tangan Ibu Erin. Iya, nyatanya kan kita juga nggak tahu dalam rangka apa HP itu sampai detik ini juga tidak dikembalikan. Nah, kalau balik-balik lagi mengenai data pribadi, HP itu juga merupakan data pribadi daripada klien kami ini. Iya. Jadi makanya ya jangan plan victim juga gitu ya. Ada yayasan, ada polisi, dia tahu. Dia bohong kalau dia bilang saya kabur. Kalau kabur itu lewat mana dulu? Lewat jendela apa lewat mana? Ini kan lewat pintu saya. Tak hanya Hera, pemilik yayasan penyalur ART, Nia Damanik, juga akhirnya habis kesabaran di Besti. Tanpa ragu, ia melabeli Erin dengan sebutan sombong dan angkuh. Pasalnya, sang penyalur sejak awal ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Erin menolak dengan tegas. Bahkan jauh sebelum masalah ini masuk ke ranah hukum, ia sudah menawarkan 3 kali ART pengganti Hera. Namun tak membuahkan hasil, Erin menolak dengan tegas. Mungkinkah standar yang dipatok Erin sudah tidak masuk akal bagi manusia biasa? Ataukah sifat angkuhnya yang disebut pemilik yayasan itu memang menjadi tembok besar yang sulit ditembus oleh siapapun yang bekerja di bawah atapnya? Memang dasarnya sombong, angkuh, dan tidak mau secara baik-baik. Dia yang suruh saya lapor polisi, tapi katanya saya yang datang menjemput secara paksa. Bagaimana coba? Salah saya di mana? Apa salah saya menjemput pekerja saya kalau sudah tidak mendapatkan perlakuan baik? Itulah intinya, kerjaan tuh salah mulu sama tadi. Semenjak saya bilang mengundurkan diri itu kayak dia tuh cari kesalahan saya. Saya kuat-kuatin kan, saya bilang ke ibu yayasan, saya bilang nyaman itu bukan karena kerjaan sama majikan saya. Karena ada pembantu 2 itu, si Siti sama si Nur datang, dia mohon-mohon sama saya, Mbak Hera jangan keluar ya dari sini Mbak Hera, kuat-kuatin Mbak Hera. Mbak Hera nggak kasihan sama saya, ya udah Mbak Hera sini saya pijetin, yang penting Mbak Hera di sini ya. Ya udah saya bilang ke ibu yayasan, Bu, Kak, katanya kayaknya saya udah nyaman deh Kak di sini, saya bilang gitu. Karena saya melihat mereka berdua kasihan. Nyamannya karena teman kerja ya. Konflik ini ternyata tak hanya semata-mata antara majikan dan ART, melainkan menyeret putranya Kenzi. Berembus kabar bahwa Kenzi sempat mengadu kepada ayahnya Andre Taulany terkait perlakuan kasar yang dilakukan Erin kepada mantan asisten rumah tangganya itu. Kan Kenji bilang laporin ke bapaknya, tolongin Mbak Hera gitu. Nanti saya itu katanya hubungin papa saya. Dia bilang gini, Pak bantuin Mbak Hera Pak, kayak gitu. Cuma gini loh. Yang bicara itu siapa? Mas Kenji. Atas permintaan Mbak Hera atau bukan? Bukan. Cuma saya minta bantuan karena saya posisi dipukul aja, nangis, dan saya minta
nggak minta bantuan, cuma saya dipukul, saya laporan aja gitu kan. Nggak nyuruh Mas Kenji suruh bilang ke Pak Andre, enggak. Itu inisiatifnya Mas Kenji sendiri, karena mungkin kasihan dia kan nggak berani ke ibunya, mungkin ke bapaknya lah dia ngomong kayak gitu. Jika anak sendiri sudah mulai bersuara, masihkah Erin bisa mengelak bahwa keadaan rumahnya baik-baik saja? Perselisihan antara Erin dan mantan ART-nya itu semakin memanas ketika Erin melayangkan kata-kata yang diduga mengancam. Alih-alih menunjukkan penyesalan setelah dilaporkan ke polisi, Erin justru dikabarkan sesumber memiliki kenalan pejabat, pengacara kondang hingga orang-orang penting di Indonesia yang siap membentenginya. Terjadinya postingan itu karena dia bilang begitu. Tidak mungkin dong saya ucuk-ucuk bikin postingan seperti itu. Nah, makanya dia bilang, apa iya wanita ini tidak tersentuh oleh hukum karena dia orang berduit, karena dia bilang temannya pejabat, polisi, pengacara, semuanya. Lalu kita berteman dan mengadu kemana ini? Itu loh, itu yang membuat saya postingan. Makanya terjadilah viral. Saya pun tidak tahu siapa yang memviralkannya. Gitu. Jadilah seperti ini. Dia ngechat gini, Pak, nanti kalau ada orang datang ngaku-ngaku dari penyalur pembantu Hera, langsung usir aja ya Pak. Sampaikan ke penyalurnya, di rumah ini ada aturannya, nggak bisa sembarangan datang. Silahkan suruh dia laporan polisi dulu, bilangin gitu. Di rumah ini ada aturannya, ART bertingkah nggak bisa sembarangan dijemput-jemput. Suruh dia lapor polisi dulu ya, makasih Pak. Biar kasih pelajaran pembantu-pembantu kerja di rumah ini, nggak sembarangan, harus ketat aturan. Begitu datang langsung usir ya. Bilang kata saya kalau datang mendadak lapor polisi dulu. Bilang saya orang hebat, orang penting, teman-teman polisi, pejabat semua. Gertak aja ya Pak. Ini bukti komunikasinya. Ditahan Bang, ditahan Bang. Tak berhenti sampai di situ saja nih Besti, Hera mantan ART Erin itu juga melayangkan beberapa bantahan terkait dugaan pemakaian baju anaknya tanpa izin, hingga membagikan isi rumah hingga plat mobilnya di media sosial pribadinya. Hera dengan tegas mengatakan punya bukti untuk membantah semua tudingan mantan majikannya itu. Kalau masalah baju, saya paling nggak terima. Ini jelas fitnah. Itu baju saya. Saya berani disumpah itu baju saya. Saya ada buktinya, Bang, di grup Bang. Video saya. Memakai baju itu, bukan bajunya Lova. Kalau yang upload gini loh ya. Saya kan foto sama Mas Kenji sama Mas Dio kan, lihat sendiri kan ekspresi Mas Kenji dan Mas Dio, nggak ada marah kan. Saya juga izin, minta foto izin. Kalau orang minta foto, otomatis diposting. Namanya foto sama anak artis gimana sih? Saya kan dari kampung, saya bangga dong. Saya seneng gitu, intinya seneng kerja di artis gitu kan. Nah, saya bilang gini, Mas Kenji, Mas Dio boleh nggak minta foto? Soalnya saya ini followersnya Taulani lah, keluarga Taulani, saya bilang gitu. Wah bagus dong, boleh katanya dia gitu. Ya udah saya foto. Lah kalau yang Mas Dio lagi di dapur, itu kan jelas-jelas kamera kan nggak tersembunyi. Di situ kan ada percakapan saya sama Mas Dio juga. Saya bilang, Mas Dio masaknya enak nih, kayaknya Chef Juna kalah sama Mas Dio, saya bilang gitu kan. Ah mbak, apa mbak katanya gitu. Chef Juna kalah lama sama Mas Dio, saya bilang gitu. Dia sambil salting gitu kan sampai tutup bumbunya jatuh. Masa iya dia kalau marah pun dia tahu kan kamera di depan gitu saya posisinya. Dia pasti bilang, Mbak jangan diposting dong Mbak, jangan di video dong Mbak, saya malu nih Mbak. Pasti kayak gitu kan. Sedangkan dia nggak ada protes pun. Oke, kita lihat aja lah undang-undang perlindungan data pribadi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Jenis-jenis data pribadi itu apa? Jelas dan tegas di situ dijelaskan. Satu, kaitan dengan KTP, KK, NPWP, ijazah, rekam medis, rekening segala macam. Jelas itu. Tidak ada foto rumah, foto pagar, itu bukan data pribadi. Sama sekali bukan data pribadi itu. Makanya kami juga bertanya-tanya, kok bisa Bang Sunan Kalijaga dengan timnya mengidentifikasi, menyimpulkan, memaknai bahwa itu adalah data pribadi, masuk kategori data pribadi gitu loh. Jelas di undang-undangnya, bisa kita baca bersama-sama gitu loh. Itu makanya cuman ya kita tetaplah menghormati upaya yang ingin mereka lakukan kan begitu kan. Itu silahkan saja, nanti kan kita harus saling membuktikan di proses penyidikannya kan.
Hera bertahan dengan buktinya, sementara Erin bertahan dengan pengaruhnya. Lantas, wajarkah seorang majikan membawa-bawa nama pejabat saat berkonflik dengan pekerja rumah tangga? Ataukah ini buktinya tak dari sifat sombongnya yang selama ini dituduhkan kepada Hera? Namun satu yang pasti nih Besti, pihak Hera akan tetap fokus pada laporan dugaan penganiayaan dan kekerasan. Meski sejauh ini pihaknya mengklaim bahwa mereka hanyalah korban fitnah dari Erin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang lebih seru lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.